sedekah yang paling afdal itu sedekah air. Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malaybari dalam kitabnya Fathul Mu'in, beliau mengatakan afdalus sedekah al-ma', sedekah yang paling utama itu sedekah air. Sedekah air ini paling utama. Mengapa sedekah air ini paling utama? Di dalam kitab, di dalam riwayat Imam Abi Dawud, sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab al-ma', air. Air itu sedekah yang paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa paling disenangi? Air ini paling banyak dibutuhkan. Bangun tidur minum, habis makan minum, sedang kerja minum, cuci baju minum, sambil ceramah minum, ceramah minum air. Kalau ceramah makan roti gak jadi ceramah. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bercerita tentang orang-orang sebelum Islam, Bani Israil. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika seekor anjing mengelilingi sumur, anjing ini hampir mati karena kehausan. Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari, kalau siang pulang kerja melihat anjing hampir mati kehausan mengelilingi sumur. Pelacur ini merasa kasihan. Karena merasa kasihan, faraza'at muqaha, pelacur ini melepas sepatunya. Setelah sepatunya dilepas, dia turun ke dalam sumur. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga. Turun ke sumur, ambil air pakai sepatu. Fasaqathu, air itu dia minumkan pada anjing. Setelah kasih minum anjing, dia pulang ke rumah, langsung meninggal dunia. Mungkin semalam tamunya ramai. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghfira laha bihi, Allah ampuni dosa-dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah pernah ngasih minum anjing? Pernah? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan air apa cari batu? Cari padahal anjingnya haus. Kalau kasih minum anjing seperti itu, gimana kalau yang dikasih minum itu manusia? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami muliakan anak cucu Adam. Tambah besar pahalanya kalau manusia. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang ngasih minum hewan, ngasih makan hewan, apakah hewan ternak atau hewan di luar ternak, itu dapat mengurangi dosa. Ternak ayam, ayamnya dikasih makan, mengurangi dosa. Ternak kambing dikasih makan, mengurangi dosa. Ternak kucing dikasih makan, mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosa, yang banyak ayamnya. Kalau banyak dosa, yang banyak kucing. Biar banyak jalan dosanya dikurangi, padahal hewan. Apalagi kalau yang dikasih makan itu manusia, tambah banyak lagi pahalanya. Seorang ayah ngasih makan pada istri dan anaknya, itu sedekah, dosanya dikurangi oleh Allah. Karenanya kalau banyak dosa, yang banyak anaknya. Karena setiap ngasih makan dosanya dikurangi, masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Untuk mengurangi dosa, ditanya sama mamanya, kamu kok kawin lagi? Saya ini banyak dosa. Marah istrinya. Enggak, orang itu kalau dosanya ingin diampuni, ujiannya berat memang. Dikira jadinya. Yang sabar, ini ceramah begini laki-laki senang biasa. Oh, ternyata dalilnya kuat Pak Yaya. Ini hadisnya pasti hadis sahih. Jangan dikira kasih minum itu yang penting. Tapi orang itu kalau pelit, kadang alasannya husnudzon.
Ada orang bertanya, istrinya gak bikin kopi teh. Mam, kenapa gak bikin kopi? Itu tamunya Ustaz tuh puasa. Dikiranya puasa, akhirnya Ustaznya gak minum. Padahal Ustaznya haus. Ini ngasih minum. Yang kedua, kata para ulama, di bawah sedekah minum adalah sedekah makan. Sedekah makan ini di bawah minum, termasuk sedekah yang besar. Mengapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantar masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tu'imut ta'am." Kamu kasih makan pada orang. Artinya apa? Ngasih makan pada orang termasuk amalan paling baik. Jangan dikira kasih makan itu gak penting. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwan ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasamatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok itu beras, ini soknya zakat fitrah, beras kira-kira 2 kilo 2 orang. Kalau 2 sok berarti 4 kilo setengah. Orang Indonesia standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Nah, berarti undangan antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang orang untuk makan antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang sekian pahalanya kurang lebih sama dengan memerdekakan budak. Sekarang itu budak gak ada, kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga kijang Innova. Ngasih makan 30 orang, 40 orang, 50 orang, sama dengan sedekah kijang Innova. Jangan dikira gak penting. Dan lagi, orang yang senang ngasih makan itu dapat melembutkan hati. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. "Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri, gimana ini?" Rasulullah menjawab, "Idza aradta ayyalina qalbu fa'aqim miskinan wamsah ra'sayadin." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, maka kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Wamsah ra'sayadin, dan kamu yang senang mengusap kepala anak mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim ini simbol kasih sayang. Kita ini kan ada tradisi usap kepala anak yatim setahun sekali. Bulan apa? Bulan Muharram. Karena simbol kasih sayang. Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu kasih uang yang paling kecil. Kecuali kalau mamanya masih muda. Kalau mamanya masih muda, kasih yang agak besar. Mengapa? Biar mamanya agak sering keluar rumah, kasihan. Mengusap kepala yatim setahun sekali, gak begitu lembut. Kalau ingin sangat lembut, yang sering usap kepala anak yatim. Repot Pak Kiai, cari di mana? Loh, ambil anak yatim sebagai anak. Loh, gak boleh sama mamanya, dilarang. Loh, gampang, ambil mamanya dulu. Nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu. Betul? Ini kalau yang di dalam ini betul. Entah yang di belakang kira-kira gimana Pak Kiai, itu hadisnya sahih. Ini laki-laki suka hadis sahih. Melembutkan hati. Kemudian lagi ngasih makan ini walaupun kecil kadang-kadang menyebabkan dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, hadis sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi shaumatihi sittina 'aman. Dulu ada seorang Bani Israel beribadah. Dia beribadah di langgarnya tempat ibadah selama 60 tahun tak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, kalau malam berdoa, zikir, siang malam. Setelah 60 tahun fa'amtaratil ardh, turun hujan. Begitu turun hujan, fakhdarat, sekitarnya menjadi hijau. Banyak pohon-pohon tanaman tumbuh. Fa'ashrafar rahim bin Sauban. Lalu ahli ibadah ini mengintip dari ladang, loh sudah hijau. Melihat suasana hijau, dia berpikir, dia berkata, lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba aku turun dari langgar ini, lalu berzikir di antara hijau-hijau itu, karena mensyukuri nikmat Allah, pasti pahalanya semakin mantap, semakin bertambah. Fanazala. Akhirnya dia turun dari langgarnya. Wa akhadha ma'ahu ar-raghif awil raghifain. Dia membawa roti 1 potong atau 2 potong sebagai bekal. Ketika sedang berjalan sambil berpikir, ilaqiyat imra'atun, tiba-tiba orang ini berjumpa dengan seorang perempuan. Begitu berjumpa dengan perempuan, falazala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya saling menyapa, siapa ya? Setelah saling menyapa, berkenalan dari mana asalnya. Setelah berkenalan, saling bercerita. Setelah saling bercerita, saling curhat. Bahaya ini sudah. Lewat WhatsApp, Facebook, curhat, bahaya. Lalu apa yang terjadi? Digoda oleh setan tak tahan, akhirnya 2 orang ini berzina. Setelah berzina, ahli ibadahnya menyesal, merasa takut, merasa malu pada Allah. Ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, kenapa begitu keluar berzina? Akhirnya dia pingsan. Setelah siuman, ahli ibadah ini mencari air untuk mandi. Tak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandilah dia. Ketika sedang mandi, datanglah seorang pengemis, minta-minta, Tuhan kasihani saya, Tuhan saya ini lapar. Perlu apa kamu? Kalau duit Tuhan, minta uang, beli makan. Kamu belum makan? Iya Tuhan. Kalau belum makan, itu di baju saya ada roti. Dihampirinya baju itu, ada 2 potong roti. Berapa Tuhan? Bawa aja. Roti itu kedua-duanya untuk kamu. Habis itu ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, datang 2 malaikat, malaikat surga dan malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini ikut saya ke surga, karena ibadah 60 tahun tak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, ini ikut saya ke neraka, karena sebelum mati dia berzina. Orang berzina 1 kali pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun siang malam ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang dosa zina lagi berat, ibadahnya menjadi ringan. Zina 1 kali menghapus ibadah 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah itu saya ini ke neraka. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Ada apa? Tadi sebelum mati dia sempat bersedekah roti 2 potong. Coba timbangkan. Lalu roti 2 potong itu ditambahkan. Begitu roti ini ditambahkan menjadi berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Orang Batam kalau kenduri arwah rotinya berapa potong? Enggak dihitung karena banyak, bukan rotinya yang 2 potong, tapi kambingnya 2 ekor. Ini harapan dosa almarhum yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Artinya apa? Tradisi kenduri, tradisi makan-makan merupakan tradisi yang sangat Islami, dan itu ada dalilnya, jangan ditinggalkan. Ini pentingnya tradisi kenduri. Ini banyak, ini berapa potong roti? 10 itu 10. Banyak di belakang ada. Itu. Ini motivasi agar kita senang ngasih makan. Kadang-kadang jadi kita ini kalau ada tamu paling enggak lah kasih minum. Mengapa? Barangkali dengan kasih minum ini dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau tamunya agak lama dikasih
Atau tamunya agak jauh dikasih makan. Kadang-kadang dia mau makan, karena ada tamunya gak jadi, nunggu tamunya pulang. Dasar orang pelit. Ada tamunya malah gak makan, mestinya tamunya diajak makan. Namanya orang pelit. Ini pentingnya sedekah makan. Mengapa sedekah makan ini pahalanya besar? Minum dan makan ini kebutuhan pokok manusia. Minuman, makanan jadi darah, jadi daging. Orang ini kalau nggak makan, nggak minum, ya mati. Kalau hanya nggak naik mobil, nggak akan mati. Dan lagi sedekah makan itu biasanya ikhlas. Beda dengan sedekah yang lain. Ada suami bilang sama istrinya, "Mak, besok kenduri." Istrinya tanya, "Berapa ya undangannya?" Undangannya 100. Mamanya bikin makanan 100. Ternyata besoknya undangan datang semua. Kira-kira tuan rumah senang apa gak senang? Kira-kira puas apa gak puas? Puas. Bulan lagi bikin kenduri lagi. Berapa Pak? Undangannya 100 Pak. Mamanya bikin makanan 100. Ternyata yang hadir 30 orang. Kira-kira mamanya kecewa apa gak kecewa? Papanya kecewa gak kecewa? Ini kalau makan beda dengan sedekah uang. Ada seorang laki-laki bawa uang banyak, mau dibagi-bagikan pada fakir miskin. Sampai di tempat fakir miskinnya gak ada. Kira-kira orang ini senang apa kecewa? Senang. Ini masih rezeki saya, gak ada yang mau dikasih. Ini cukup untuk cari istri lagi. Ini kalau laki-laki. Tapi bukan laki-laki Jember, laki-laki Batam. Saya kan orang Jember, nanti dikira saya yang ini. Tapi laki-laki Jember dan Batam kurang lebih sama kayaknya. Nah, ini artinya apa? Tradisi makan-makan ini tradisi yang sangat Islam. Bukan sesuatu yang dilarang di dalam